I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih sudah kita mau wawancarai Bapak dan sedikit bertanya-tanya tentang Masjid Laksamana Cengho. Ini izin bertanya Pak, bagaimana sejarah mula terbangunnya Masjid Laksamana Cengho ini? Baik. Sejarah awal mula terbangunnya Masjid Laksamana Cengho ini itu berawal dari ketua umum Masjid Laksamana Cengho, yaitu pemilik masjid. Pada waktu itu ketua masjid ini kan masih tergabung dengan PT. PT itu Persatuan Islam Tionghoa. Jadi yang punya masjid ini termasuk ketua DPW Provinsi Jambi. Kebetulan pada waktu itu beliau Munas itu Musyawarah Nasional yang bertempat di Surabaya. Pas sudah beliau Munas, maka disitulah beliau terpikir bahwasanya di Jambi itu belum ada Masjid Cengho, dan beberapa provinsi itu sudah ada, termasuk di Surabaya itu termasuk pusatnya Masjid Cengho. Di Palembang itu sudah ada. Kemudian di Jambi ini waktu itu belum ada. Maka disitulah terpikir oleh ketua umum, yaitu yang namanya Bapak Haji Rusli. Beliau adalah ketua umum. Pas sudah selesai Munas, disitulah ada niat beliau membangun Masjid Laksamana Cengho, yaitu kalau tahunnya pada tahun 2012. Disitulah peletakan batu pertama pada tahun 2012. Sering berjalan, pernah terbengkalai masjid ini, lama selesainya. Selesainya itu pas tahun 2021, pas masa-masa Covid. Di situ awal mula itu terbangunnya sejarah Masjid Laksamana Cengho di Jambi. Kalau dari namanya nih kan unik ya Pak, Laksamana Cengho. Kenapa nggak namanya itu seperti masjid pada umumnya? Kenapa dinamakan Laksamana Cengho? Laksamana Cengho ini sebenarnya ini Muhammad Cengho. Muhammad Cengho ini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berturunan Cina. Jadi pengambilan nama ini diambil oleh salah satu pahlawan negara kita Indonesia, tapi asal usulnya dari Cina gitu. Kalau untuk pendiri dan juga kalau misalnya apakah masih ada tokoh-tokoh lainnya untuk terbangunnya Masjid Laksamana Cengho ini, apakah ada tokoh-tokohnya Pak? Ya, kalau tokoh-tokohnya ya termasuk kemarin dibantu oleh HBH. Ada masa itu, waktu itu gubernurnya masih Pak HBH. Mungkin adik-adik kenal kan Pak HBH, yaitu mantan gubernur Jambi. Itu termasuk tokoh salah satu pembangun masjid. Kemudian dari pengurus-pengurus PT. PT ini adalah Persatuan Islam Tionghoa, orang-orang Chinese tapi sudah mu'alaf, sudah masuk Islam. Jadi orang-orang pengurus ini termasuk salah satu tokoh atau pembantu terbangunnya Masjid Laksamana Cengho ini.
Banyak sih ya tokoh-tokohnya, cuman karena saya ini kan terbatas tentang pengetahuan masjid ini, yang lebih tahu itu sebenarnya ketua masjid. Mungkin kan karena ketua masjidnya memang rumahnya nggak di sini, rumahnya di Mayang. Kadang kalau ketuanya karena ada kesibukan sesekali mampir sini. Saya juga pengen nanya nih Pak, terbangunnya Masjid Laksamana Cheng Ho ini apakah ada hambatan atau ada orang-orang yang kurang setuju dengan pembangunan ini? Ya, tentunya tetap ada lah ya. Kalau saya dapat pengetahuan dari Pak Rusli, ketua masjid ini, hambatan-hambatannya ya termasuk faktor lingkungan. Awal-awal ini masih belum diterima lah oleh masyarakat kan, karena masjid ini beda dengan masjid lain, karena pemikiran masyarakat itu ini masih kayak kalau nama ibadah Cina itu kayak apa namanya aja, kelenteng. Jadi orang berpikir tempat ini kelenteng, rupanya enggak, ini adalah masjid. Justru ya sekarang sudah diterima, justru RT ini atau Kenali Asam ini dikenal orang karena banyak orang berwisata ke sini. Disitulah Kenali Asam, RT-nya 18 itu karena Masjid Laksamana Cheng Ho. Terus kendala ya biasalah kadang finansial kan, karena dana atau duitnya dulu masih kurang, donaturnya masih kurang. Itu mungkin termasuk kendala pada waktu itu. Terus Pak, apa ciri khas arsitektur Masjid Laksamana Cheng Ho ini dibandingkan sama masjid lainnya Pak? Iya, ciri khasnya yang pertama segi warna. Kalau warna masjid kita ini kan antara merah dan kuning. Kalau merah itu berartian kalau bagi Cina itu kemegahan. Kalau kuning itu keberuntungan bagi orang China. Terus arsitektur masjid ini masih tetap sama dengan ibadah kelenteng bentuknya. Jadi atasnya kan kita lihat, mungkin kalau adik-adik mungkin pergi ke kelenteng mungkin bisa dilihat kan agak sama. Terus apa itu mereknya yang di depan itu kan mirip kayak kuburan orang Cina kan. Jadi arsitektur ini memang masih kayak seperti bangunan-bangunan China. Cuman ini dimanfaatkan untuk ibadah agama Islam, yaitu sholat. Apa kesan pribadi Bapak tentang Masjid Laksamana Cheng Ho ini Pak? Ya kesannya kalau bagi saya sih Masjid Laksamana Cheng Ho ini sudah merupakan masjid wisata. Jadi memang beda dengan masjid lain. Jadi banyak orang berdatangan sini dari luar provinsi kan. Ada memang daerah-daerah sini ada juga ada yang masih daerah satu provinsi Jambi tapi beda kabupaten. Dari Tebo ada yang ini main ke sini, dari Merangin ada, termasuk juga mahasiswa seperti kalian, ada yang main, ada memang belajar, ada yang wawancara seperti kalian kan. Itu banyak dari mahasiswa Unja, UIN, sudah banyak seperti kalian ini itu mengerjakan tugas kuliah. Itu kesannya bagi saya. Terus banyak kesannya juga, masjid ini ya ciri khasnya beda dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Laksamana Cina ini apakah masjid Cina pertama di Jambi Pak ya? Iya, Masjid Laksamana Cheng Ho ini masjid yang pertama dibangun di Jambi. Jadi kalau ada yang kedua itu masih daerah Tebo kalau tidak salah, tapi masih tahap pembangunan. Jadi yang salah satunya yang ada Masjid Cheng Ho masih di sini, masih di Kenali Asam kan, di Kota Baru. Terakhir nih Pak ya, pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar bagaimana Pak? Kalau pengaruh yang saya ketahui, kalau sekarang dulu masih ada pengaruh kan, karena kan masjid di sini berdekat-dekatan, di samping sini ada musola, di atas
ada masjid. Dulu pengaruhnya ya kenapa harus di sini dibangun kan. Kenapa nggak dicari tempat yang pas. Jadi banyaklah yang komplain kan. Terus yang kemudian pengaruhnya ya orang berpikiran ini dulunya bukan masjid, dikiranya adalah kelenteng kan, kayak ibadah Cina gitu kan. Terus dulu kan masih rame-rame tuh, ya banyaklah orang-orang Cina juga yang non Muslim berwisata di sini kan. Ya karena kan kalau kita kenal kan, kita lihat tuh banyak yang membuka aurat datang sini kan. Cuman kita nggak membolehkan masuk ke dalam, cuman boleh di luar saja. Itu banyak masyarakat tidak menerima dulu, tapi sekarang lama kelamaan alhamdulillah sudah menerima. Justru masyarakat sini bangga punya ada masjid di sini, Masjid Cheng Ho. Pernah nggak sih Pak orang Cina salah mengira malah ini kelenteng, tapi kiranya ini masjid, pernah nggak? Sering, justru malah sering kalau orang-orang China atau dari luar ditanya ini kelenteng apa masjid, ditanya seperti itu. Nah dia mengira ini adalah kelenteng, rupanya tidak, ini kan masjid. Kalau itu pernah. Baik Pak, terima kasih banyak atas izinnya kami untuk mewawancarai Bapak. Maaf kalau misalnya kami mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama kami juga berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa UIN STS Jambi sudah bersilaturahim ke sini kan, sudah berkunjung. Jadi kalau saya ini namanya Suryanto kan, saya memang di sini sebagai pengurus bagian imam kan, bagian imam. Terus bagian imaroh kan, masalah kegiatan-kegiatan di masjid, insya Allah kami yang ngurus. Kalau yang untuk tahu betul sejarah itu 100% itu adalah dari orang China, yaitu ketuanya itu namanya Pak Haji Rusli kan, dia betul-betul keturunan China, tapi sudah masuk Islam, sudah menganut agama Islam. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Sekali lagi kalau ada nanti yang salah penyampaian kami mohon maaf ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. I know